Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asatidz wal ustadzah yang saya hormati, juga anak-anak yang soleh-solehah SD Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta yang ustadzah sayangi. Pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan sedikit tentang manfaat bacaan Al-Quran untuk tempat tinggal atau untuk rumah kita. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran itu merupakan pedoman serta konsep dan aturan hidup bagi umat Islam. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat Islam untuk membaca, memahami, mengamalkan semua dari Al-Quran tersebut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkannya. Al-Quran memiliki manfaat yang sangat dahsyat bagi kehidupan kita. Di antaranya, jika kita membaca Al-Quran itu di dalam rumah kita, maka kita sendiri yang akan mendapatkan pengaruhnya itu. Nah, apa saja pengaruhnya? Seperti yang dikatakan Abu Hurairah, innal baita la yatasi' ala ahlihi wa tahduruhul malaikah wa tahjuruhu syayatin wa yaktsuru khairuhu ayyuqra'a fihil Qur'an. Rumah yang dibacakan Al-Quran akan memiliki manfaat yang luar biasa bagi penghuninya. Satu, akan terasa luas bagi penghuninya. Walaupun rumah yang kita tempati itu sederhana sekali atau bentuknya kecil, tetapi jika di dalamnya selalu kita bacakan Al-Quran, maka bagi penghuni tersebut akan tetap merasa nyaman, tetap merasa luas, ya, nyaman tinggal di rumah, benar-benar baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Kemudian manfaat selanjutnya, rumah yang dibacakan Al-Quran itu akan didatangi dan dipenuhi oleh malaikat. Jika malaikat sudah datang, sudah memenuhi rumah tersebut, sudah pasti malaikat tersebut membawa kebaikan dan keberkahan bagi penghuni yang ada di dalamnya. Dan jika malaikat sudah datang, maka syaitan atau setan-setan pun akan pergi. Nah, dan pengaruh yang manfaat yang terakhir itu akan membawa kebaikan bagi penghuni rumah. Kebaikan di sini apa? Contohnya, kebaikan bagi orang tua atau suami istri yang ada di dalam rumah tersebut. Selalu rukun, tidak ada perselisihan yang luar biasa dahsyatnya. Ya, kalau perselisihan otomatis selalu ada, tetapi selalu bisa ditangani dan kelihatannya selalu harmonis. Ya. Kemudian kebaikan bagi keturunannya, ya, keturunan penghuni yang ada di dalam rumah itu. Anak-anaknya soleh-solehah, tidak membangkang kepada orang tua. Kemudian kebaikan yang lain bisa
seperti rizki yang didapatkan bagi penghuni rumah tersebut rizki yang barokah. Jika penghuni tersebut sudah mendapat keberkahan, maka hidupnya pun akan selalu bahagia di dunia dan insya Allah di akhirat pun lebih bahagia. Sebaliknya, jika rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, apa yang terjadi? Wa innal baita la yadiqu ala ahlihi wa tahjuruhul malaikah wa tahduruhu syayatin wa yaqillu khairuhu alla yuqra'a fihil Qur'an. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu akan terasa sempit bagi penghuninya, walaupun rumah itu bentuknya besar, mewah. Tetapi jika tidak pernah dibacakan Al-Quran, maka bagi penghuninya merasa sempit. Bagi penghuninya tidak merasa nyaman, tidak betah di rumah. Lebih memilih bepergian, ya, menempati tempat-tempat selain rumahnya. Kenapa? Karena tidak betah di rumah. Kemudian akan ditinggalkan malaikat, ya, rumah tersebut akan ditinggalkan malaikat. Kenapa? Karena tidak pernah dibacakan Al-Quran. Malaikat pun pergi, tidak akan memberikan rahmat, tidak akan memberikan barokah. Nah, jika malaikat sudah pergi, masuklah syaitan. Ketika syaitan sudah masuk, maka apa yang terjadi? Akan sedikit kebaikannya. Contohnya, jika rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, itu akan sedikit kebaikannya. Bisa kita lihat rumah tersebut seperti hampa, ya. Bagi penghuninya yang ada di dalam rumah tersebut sering ada pertengkaran, ya, sering marah-marah dan sebagainya. Kenapa? Karena itu salah satunya tidak pernah dibacakan Al-Quran. Maka dari itu, mari kita biasakan untuk membaca Al-Quran di dalam rumah kita, agar kita mendapat keberkahan, mendapat kenyamanan, ya, mendapat kedamaian di dalam hidup kita. Semua diawali dari rumah yang kita tempati. Membaca Al-Quran tidak hanya ketika bulan Ramadan saja, ya, maka kita istiqomahkan, kita lanjutkan di bulan-bulan biasa pun kita harus tetap membaca Al-Quran, karena Al-Quranlah yang akan mendampingi kita, yang akan menemani kita nanti di alam kubur sampai nanti di hari kiamat, ya. Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada kita. Mungkin yang bisa sampaikan hanya sedikit, jika banyak salahnya mohon maaf. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.